Welcome back guys. Selamat siang semuanya. Sekarang saya bersudah ngopi dengan salah seorang mahasiswi dari kampus teknik ya. Dia termasuk kasta, kalau di kampus ini, di kampus teknik ini dia termasuk kasta borjuis karena jurusannya itu sistem informasi. Isinya anak tajir-tajir ya kalau ya. Iya emang. Kalau teknik itu tajir-tajir, tapi kalau FMIPA kayak MIPA kimia, fisika itu bisa dikatakan kasta yang lebih di bawah. Nggak kayak syari gitu kalau cewek-ceweknya sih. Tapi kalau ada tekniknya kayak teknik sipil, arsitektur, Iya. informatika, industri, itu bisa dipastikan lebih strata ekonominya pasti lebih di atas gitu. Bisa jadi. Jadi jurusan apa mbak ya? Iya tadi sih. SI ya. Namanya siapa mbak? Siapa? Siapa ya mas? Yang mana nih? Iya nama samaran aja Tuti gitu aja. Ya udah. Itu kayaknya bukan nama samaran deh. Tuti cuy. Banyak banget namanya itu bukan nama samaran dong. Oh jadi saya tadi diajak Tuti ya, kurang ajar dia ini junior bangsat ya. Astaga. Saya diajak ikut Enggak. demo guys, padahal saya itu harus ngegojek gitu kan, harus cari duit buat makan gitu kan. Masalahnya tuh nggak ada, udah kloternya aku udah ketinggalan gitu loh, nggak ada yang mau kesana lagi. Kok bisa ketinggalan kenapa? Nggak, kan aku tadi ikut kepanitiaan kan, ke kayak bursa karir gitu. Terus ya, terus aku maunya berangkatnya terakhir ternyata Oh, jadi udah lulus berarti ini, udah wisuda belum? belum, masih satu. Jadi saya diajak sama dia ke Tugu Pahlawan gitu kan. Iya, masa nggak tahu sih kalau ada Surabaya menggugat? Saya nggak tahu guys, di podcast sebelumnya kan saya bilang Surabaya itu bobok dulu guys. Oh iya. Surabaya Sebelumnya bobok gitu? dulu ya. Kurang Ternyata diajak sama dia ini lagi mau gojek gitu kan. Lagi istirahat di sekretariatan gitu kan. Ternyata ada dia ngajak saya gitu. Ya, Iya, gimana karena ya? bener-bener gak ada orang kan, dan gak ada yang mau menembus masa sebanyak itu yang ternyata overload. Ya kan dulu kan mungkin ya nostalgia lah. Dulu mungkin Nostalgia. pernah kayak aksi-aksi kayak gitu. Hah? Ini kebanyakan mbak, overload ini udah. Iya, enggak di luar itu, di luar perkiraan ternyata overload banget. Emang Overload banyak banget ini. iya, Aduh. emang kayak disatuin sama hashtag Surabaya menggugat. Oh, Surabaya menggugat. Iya, terus jadi kan kayak mengundang semua kayak di universitas, terus atau buruh kayak atau siapapun gitu. Tapi- atas nama Surabaya menggugat. Tapi kamu tahu nggak sih siapa pelopor pertamanya gitu? Enggak ya, nggak tahu ya. Aku nggak tahu sih gitu. Nggak tahu ya, atau BEM Surabaya gitu enggak ya? Enggak. Kayak mungkin suatu apa ya, komunitas mungkin. Komunitas. Kalau dari Surabaya Melawan ya. Oh, pokoknya ada yang nulis Surabaya menggugat terus Hashtag Surabaya menggugat, ada posternya gitu. Terus di mana posternya itu? udah kesebar banget di media sosial. Kalau poster kan bukan di media sosial, Mbak. Poster itu kan di jalanan, nggak ada di jalan-jalan. Ada sekarang tuh kan zamannya udah canggih ya. Poster tuh kayak foto gitu kan disebar ke Instagram, Line. Oh. Dari Instagram gitu ya. Ya. Ada ajakan untuk masyarakat umum Iya, gitu ya, kayak untuk Surabaya publik gitu ya. menggugat besok kayak titik kumpulnya di Tugu Pahlawan jam 1 gitu. Long march dari Tugu Pahlawan ke DPRD. Itu sih kata-katanya. Nggak ada diskusi gitu ya sebelumnya, cuma karena Kalau ada. ada sebenarnya tuh kayak diskusi terbuka dulu, terus kita kaji dulu. Ini kita jadi ikut aksi apa enggak gitu. Oh, jadi sebelumnya poster Kalau dari yang tesnya. Surabaya menggugat ini sebenarnya Kita kayak mengajak gitu kan, terus di ACC apa enggak dari BEM-nya kita gitu. oh, jadi udah ngajak duluan gitu ya. Iya, terus nanti kayak ditempel gitu logonya. Jadi Biar sebenarnya kita- bukan isu bukan hanya RUU KUHP ya, bukan hanya RKUHP ya. Kayaknya itu naruhkan. Enggak, sebelum ngajak gitu loh. Ngajak. Iya, kalau Surabaya menggugat itu kan ini kan ramenya kan tanggal 20. Sekarang kan tanggal 26 ya. Kalau RKUHP itu ramenya di media itu mulai tanggal 23 September. Iya, kita udah ngadain kajian tentang yang RKUHP itu. Terus
kayak penyikapan gitu kan, terus kayak ada undangan Surabaya Menggugat itu kayak terus kita kaji, terus kita akhirnya ikut kan. Sebenarnya tanggal 25 kemarin ada kok, cuman kita ikutnya Kamis, jadi kayak kurang tahu gitu sih. Tanggal Ini kemarin ada. pertama kalinya tanggal berapa mulai dikonsolidasikan? Surabaya Menggugat ini ramainya itu mungkin apakah setelah, mungkin bukan ketika RKUHP tapi pada saat Papua gitu. Ada tragedi Papua gitu. Oh itu sebelum itu sih, sebelum itu tuh Udah ada. Setelah sih sebenarnya tuh kayak udah panas kan karena ada Papua gitu kan. Ya kita kan kayak ngadain kajian juga tentang Papua gimana gitu, tapi nggak sampai kayak Surabaya Menggugat itu kita turun ke jalan yang dibawa yang RKUHP itu. Oh jadi Surabaya Menggugat ini ngajaknya yang RKUHP. Iya. Ada posternya, lupa di mana posternya. Terus Masih ya Kak? bukan, jadi sebenarnya ketika Jakarta, Jogja sama Gejayan Malang memanggil itu. Iya. Ada kok sebenarnya, ada ajakan juga. Ada ajakan kayak perwakilan gitu ke Jakarta. Cuma kita nggak karena terlalu mendadak jadi kita nggak ikut ke Jakarta. Itu kira-kira kamu tahu nggak siapa orangnya itu, tahu ya? Apa? Yang ngajak dari Surabaya Menggugat ini kan, Surabaya Menggugat itu kan menjadi hashtag ya kan? Iya jadi. Tapi kan ada yang ngajak kan, seharusnya kan ada ya kayak semisal LSM atau kayak misalkan ada kalau di YouTube itu ada top public figure semisal ya kayak Kania, terus kayak Karin kan cuma ngasih makanan kan. Kayak MLI mereka adakan diskusi gitu dengan atau kayak kurang ngerti sih. Maksudnya public figurnya itu siapa gitu loh, Yang dari organisasi mana gitu. Kurang tahu sih. Ada jadi sebenarnya tapi nggak memperhatikan aja. Maksudnya? Ada kayaknya akun kayak Surabaya Melawan nggak salah. Oh akun gitu ya? Kayaknya akun tapi atau apa ya sih, sebenarnya ada di pesannya tapi nggak terlalu kayak sebelumnya itu kayak dia tuh ngajak mungkin karena boomingnya yang RKUHP. Enggak kok bisa ngajak temen di BEM gitu kan? Kayak langsung ke BEM-nya sih. Dia langsung ke BEM? Iya. Terus langsung kayak di posternya tuh ada cantuman kontak personnya gitu ya? Oh ada nomor HP-nya, jadi mereka tidak menggunakan ketokohan berarti ya? Enggak, jadi murni mereka menggunakan media poster, media WhatsApp, membentuk sebuah grup gitu ya? Kalau misalnya mau ikut join, silakan hubungi CP di sini. Oh terus kayak misalnya ini kayak BEM tiap univ yang di Surabaya itu kayak mungkin dikontak ya kalau nggak salah, dikontak I join tanggal segini kita melakukan Surabaya Menggugat gitu, kayak gitu. Terus ketika di ACC oke, langsung. Tapi kalau setahuku sih nggak cuma mahasiswa sih. Tapi belum pernah, berarti belum yang bertemu dengan sosok person-personnya. Kalau kamu kan tadi, aku juga baru tahu guys kalau dia ini ternyata bagian dari badan eksekutif mahasiswa di kampus ini gitu ya. Saya juga baru tahu kalau dia bagian di aksi dan propaganda ya, bagian akru ya. Iya sih, cuman aku kan masih baru ya, masih ikut-ikut kayak gitu. Maksudnya belum begitu paham. Iya, aku juga paham. Kamu belum pernah turun gitu kan, belum pernah ikut aksi. Dia tadi agak sedikit tegang, takutnya ada yang anarkis gitu di lapangan. Iya, soalnya gitu. Kayak ada kayak pesen gitu ke anak-anak. Ini kayak misal karena masanya ternyata overload, 70% bakar chaos gitu. 70% bakar chaos, jadi hati-hati gitu. Aku rasa enggak deh kalau chaos. Kalau misalkan apa ya? Kalau misalkan mereka di apa ya? Di beda apa ya? Diklasifikasikan sesuai dengan kampus dan jurusannya mungkin enggak. Cuma kan mungkin takutnya kan gara-gara ngelihat dari yang kayak Jakarta, Jogja kan kadang ada oknum-oknum provokator gitu ya, takutnya ya. Oh, udah lo cuk. Duduk DPRD Jawa Timur. Oh gitu.
kayaknya dari mosi tidak percaya, Iya. pukul mundur orde baru, reformasi di korupsi, rakyat cedera, kerja sekolah kuliah gojek nyangkruk mabar. Semuanya kayak diajak gitu loh. Oleh KPK, RUU KUHP, RUU Ketenagakerjaan, RUU Pertanahan, bahkan RUU PKS, oke. Kebakaran hutan, oke. Penindasan Papua, oke. Ini Oh emang tanggal- kayaknya emang semuanya deh. di fungsi aparat. Di fungsi aparat ini mungkin polisi itu masuk ke semuanya maksudnya ya, atau aparat TNI atau Polri itu menguasai semua lini kan. Iya, ada lagi Ini kayak 26 September ya. iya kayak hashtag masih tidak percaya. Itu di grup ya. Iya. Iya emang udah banyak kan karena nggak tahu tentang gini-gini kan jadi kayak Oh. sebenarnya dari TF sendiri juga rektor sebenarnya kan ada banyak tuh di media sosial kayak bilang dari dosen dari berbagai universitas bilang kayak udah dosennya diliburin sama dosennya aja tanggal 26 biar anak-anak ikut apa Aksi itu. beraksi gitu kan. Jam 7 ya, Ini Pak. rektornya kalau misalnya ada hal-hal yang berkaitan dengan aksi itu kayak ya itu pribadi bukan rektornya udah bilang gitu. Oh, rektornya udah Jadi bilang gitu. kayak nggak bakal diliburkan kayak gitu. Sebenarnya bagus juga ya kalau diliburkan ya. Iya kan kayak banyak kan kayak di media sosial tuh kayak dosen-dosen bukan dosen sini sih kayak dosen yang lain tuh kayak meliburkan, ayo mahasiswa libur aksi terus dapat nilai tambahan kalau misalnya turun jalan. Oh iya. Aksi kan ada tuh banyak tuh dosen-dosen kayak gitu. Mungkin tuh dosen-dosen yang di kampus-kampus universitas yang bukan kampus institut mungkin ya. Iya kan? Mungkin tuh dosen-dosen filsafat, dosen-dosen sejarah gitu kan. Dosen hukum, dosen ilfisip gitu kan. Oh, dosen ilfisip mungkin wajar ya kalau sampai meliburkan mahasiswanya ya. Ini kan dosen kampus teknik gitu kan. Iya makanya kayak jadi agak-agak. makanya kan tadi kayak aku bawa sebenarnya kan nggak boleh bawa yang berkaitan dengan kampus gitu kan, atribut kampus sebenarnya nggak boleh dipakai, cuman ketentuan dari kitanya yang dari jamnya itu ya udahlah pakai aja, maksudnya nanti kalau mengantisipasi kalau misalnya ada yang hilang gitu kan. Iya penting juga sih karena teman-teman juga butuh perlindungan dari kampus gitu kan. Gitu loh. Cuman kan butuh dari kampus jaket alma mater gitu kan. dari kampus sendiri kan sebenarnya kan udah nggak dia situ atas nama pribadi lah, maksudnya nggak ikut-ikut tidak penyikapan dari TAF sendiri kan, dari kampus sendiri kan gitu. Kalau kampus, kalau pengetahuan aku ya, kampus ini tuh termasuk salah satu kampus yang paling gencar ya. Dulu pas zamannya reformasi itu paling gencar menyuarakan aspirasi dari publik gitu. Jadi kalau dulu reformasi kampus tuh hampir dosen dan mahasiswanya turun. Kalau mungkin teman-teman mungkin rektor yang sekarang sama dosen yang sekarang mungkin nggak pernah lihat video reformasi ITS dulu mungkin ya. Mungkin loh ya, mungkin kayak gitu. Jadi mereka nggak pernah berproses dengan teman-teman dosen dan mahasiswa yang lain gitu loh. Mungkin para akademis yang ada di kebirokrasian di kampusmu sekarang mungkin dulu belum pernah berproses gitu loh dengan dosen-dosen yang seperti Pak Yahya dari statistika, terus Bu Ang, beliau udah almarhum ya dari teknik sipil gitu. Bahkan beliau berdua ini berorasi di depan teman-teman mahasiswa menggugat supaya Pak Harto itu mundur bukan dari secara keprabon tapi benar-benar harus mundur karena keinginan rakyat, karena negara ini bukan kerajaan gitu. Jadi kalau ngomong kritis kampus teknik, sebenarnya di kampusmu ini benar-benar kampus paling kritis lah. Dari Petra dulu itu pernah datang, dari kampus-kampus jadi mercusuar kampus-kampus di Jawa Timur kalau ITS ini. Bahkan dosen-dosennya itu vokal banget. Ada Bu Ang tuh cewek loh ya. Bu Anggra ini tuh dari teknik sipil. Dia tuh benar vokal, terus sama Pak Yahya, kalau kamu tahu Pak Yahya, aku search videonya di YouTube aku ya, di profil aku ada aku share YouTube-nya tentang reformasi di ITS dulu. Mungkin karena
rektor sama dosen yang sekarang ini tidak pernah berproses, tidak pernah merasakan apa ya, merasakan ke apa ya, merasakan aura pergerakan di masa-masa ketika mereka masih ada gitu. Mungkin dosen-dosen dan rektor yang sekarang mungkin dulu itu cuma belajar gitu kan, kayak kuliah pulang yang penting kan studi gitu kan. Mungkin mereka tidak pernah berproses seperti dosen-dosen yang lain yang lebih kritis kayak Bu Anggra ini, dosen yang agak beda. Menurut kamu gimana tuh? Terlalu akademis ya. Tapi emang bener kan, nggak apa-apa sih akademis, lomba, ya soft skill, meningkatkan soft skill, hard skill, ya udah kayak gitu sih. Kalau yang sekarang tuh ilmiah untuk aksi kurang sih. Maksudnya untuk berproses dengan apa ya, berproses intinya tuh apa ya, berikut bagian dari sejarah gitu loh. Kalau dosen nggak tahu sih, cuma kalau mahasiswanya sih kayak masih sih kayak turun ke putih, kayak yang lakar Jawa kasusnya itu masih sih kita kalau kayak gitu. Waduk Sepat masih kita. Waduh, Sepat tuh mana? Mana ya? Itu udah. Hah? Aku juga nggak tahu. Belum pernah kesana, orang aku baru ikut aksi sekarang. Tapi sempet kayak yang kayak problem-problem kayak gitu kita angkat dari kayak kemarin yang Keputih Tegal Timur itu yang digusur. Keputih Tegal Timur digusur karena apa? Namanya, oh perumahan itu yang baru-baru tuh ya. Iya. Emangnya aku juga baru tahu sih. Emangnya masih ada ya pergerakan tuh ya? Orang di sini ada aksi dan propaganda. Aku kira nggak ada, serius nggak ada. Jadi mungkin yang nggak frontal dulu yang frontal apaan? Nggak ada yang frontal. Maksudku untuk membicarakan hal lain gitu loh, selain hal akademis itu apakah masih ada di kampus? Ada. Cuman kan kadang awareness atau kesadaran dari tiap-tiap mahasiswa kan berbeda. Mungkin yang sekarang eranya anaknya pemikirannya yang milenial, yang pengennya praktis. Oh, jadi sebenarnya masih ada ya? Masih sih, kalau sebenarnya kalau kita itu masih, cuman ya karena milenial ini nggak tahu ya, anak-anak tuh yang baru-baru ini terlalu milenial sih menurutku. Kamu tahun berapa sih? Terakhir kayak 16. 2016 kan? Terakhir sih kalau kritisnya sih 16 sih. 17, 18 mungkin cuma ikut-ikutan sih. Cuman ya it's okay lah kalau mereka hari ini udah ada pemikiran sampai turun ke jalan sih, it's okay. Berarti kan itu mudah untuk mengenalkan, karena setauku 17-18 tuh sedikit itulah awarenessnya kayak tentang kepolitikan, aksi kayak gini. Oh, kayak 2017-2018 gitu ya? Kalau lihat dari raw materialnya, kalau dilihat dari sifat angkatan dan kepribadiannya 17-18 tuh untuk dimasukin, untuk diracuni ilmu politik tuh kadang kan karena milenialnya kan kayak males tuh buat apa, it's not my problem gitu. Soalnya aku juga heran kok bisa sebegini masifnya ya dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Ternyata ini angkatan tahun 2000 berapa saya nggak tahu ya. Ini 2018, 2019 atau 2016 atau 2017. Tapi yang jelas ini udah rame banget gitu loh, bisa jadi viral gitu kan di sosial media. Maybe. Aku cuma heran aja. Apakah ini mungkin karena sudah ada WhatsApp ya? Sekarang bukan zamannya WhatsApp, Mas. No, WhatsApp itu menurut kita bagi mahasiswa adalah WhatsApp itu terlalu private. Maksudnya yang menggunakan WhatsApp itu biasanya teman-teman dekat gitu. Kalau udah teman-teman dekat atau keluarga itu baru kita menggunakan WhatsApp untuk saling menghubungi. Untuk sekarang jatuhnya ke Line. Sekarang tuh medsos buat menyebarkan info itu sekarang Line, Mas. Itu pakai Line, Instagram. Untuk WhatsApp itu terlalu, kalau menurut kita tuh terlalu kayak kuno gitu. Pasti yang pakai ya, kalau nggak disuruh dosen buat
buat grup di WhatsApp ya nggak bakal buat grup di WhatsApp gitu. Bukan WhatsApp sih, ke Line sekarang. Line. Pokoknya ada media-media yang lebih mudah ya teman-teman untuk berdiskusi gitu kan. Iya, sekarang tuh diskusinya lewat Line, Instagram. Iya, saya benar-benar kaget guys ketika saya kira Surabaya itu bobok beneran guys. Jadi ya ternyata. Memang udah pernah bahas tentang Surabaya yang bobok beneran gitu. Ya enggak, walaupun telat ya. Seharusnya kan tanggal 23 gitu, bukan tanggal 26. Ini kan tanggal berapa ini? Ini tanggal 26 ya. Terus sebelumnya kayaknya tanggal 25 tuh ada kok, ada pengisuan juga sebelumnya, cuma dari kampusku tuh enggak, soalnya parameter aku sebagai awam ya, bukan publik luar ya. Jadi ketika aku melihat lini masa di Instagram lah ya, aku lihat Gejayan memanggil gitu kan. Gejayan memanggil, tapi belum tahu ya dari Surabaya menggugat. Belum tahu, jadi belum ada Surabaya menggugat. Itu baru ada mungkin setelahnya. Ada Gejayan. Pokoknya di daerah yang rame itu ada Malang, Tarakan, Banyumas, kemudian Jogja, Jember, bahkan yang di daerah ya Jawa Timur, di daerah malah Jember yang lebih ramai daripada Surabaya. Surabaya ini seharusnya pusatnya gerakan mahasiswa, tapi kok yang ramai malah di Jembernya gitu. Jadi heran banget gitu kan. Oh, jadi ternyata ada Surabaya menggugat, dan itu ada sehari setelah ya saya share podcast sebelumnya. Surabaya bobo dulu ya guys. Ternyata rame banget guys. Kayak karnaval ya. Enggak kok, masih ada. Dan tapi nggak tahu sih, aku baru tahu kalau Jember tuh masanya banget. Tapi tuh kan emang sampai DPRD tadi kan kayaknya panjang deh. Iya, cuma di lini masa yang aku baca itu Surabaya nggak ada, jadi ya baru kayak tahu. Ketika wah ini ada Jember, ada Tarakan, ada Jogja, kok Surabaya diem aja. Rasanya gitu tuh kan, malu gitu loh, Cuk. Malu. Di Surabaya mana ini, Cuk, gitu kan. Ternyata ada setelah beberapa hari, meskipun itu telat, yang penting kan teman-teman tetap bersuara dan jumlahnya luar biasa gitu. Tapi yang disuarakan tadi banyak kan, kayak ketenaga kerjaan kan. Iya, banyak undang-undang yang perlu kita kritisi sebenarnya, yang perlu kita kaji bersama-sama, tapi tidak bisa kita lakukan karena ini mendesak. Karena RKUHP itu disahkannya kemarin saya tanggal 24 September seharusnya gitu. Ini ada kayak, makanya saya share podcast tanggal 24. Ini ada kayak seruan aksi turun ke jalan Surabaya menggugat. Tanggal berapa? Yang hari ini. Telat Jakarta, kan? Jogja, Malang sudah bergerak. Kini saatnya Surabaya untuk bergelora. Iya, tapi kan telat kan? Iya. Ya, seharusnya kan tanggal 2, harusnya kita yang memulai gitu loh. Tahu nggak sih? Iya sih. Iya nggak? Jadi seharusnya kan tanggal 23, seharusnya yang memulai itu sini dulu gitu loh, bukan malah kita ikut-ikutan gitu. Iya, tanggal 23 ya Gejayan tuh ya. Iya, lama banget itu, 3 hari setelahnya gitu loh. Abis Gejayan kali aja ada si Jember kali. Enggak, itu sama-sama. Barengan. Itu kalau Gejayan itu ke undang-undang KPK gitu. Karena emang KPK-nya udah disahkan gitu. Jadi Gejayan langsung, teman-teman langsung bergerak. Teman-teman mahasiswa di Jogja ini. Soalnya emang undang-undang KPK-nya udah diresmikan gitu loh. Paham nggak sih? Seharusnya kan pada saat undang-undang KPK yang direvisi ini disahkan, seharusnya ya Surabaya juga mengawali gitu. Tapi kan agak telat ya. Jadi nggak apa-apa sih gitu. Nggak apa-apa. Yang penting ada, ya ternyata banyak banget gitu loh kan. Ternyata banyak banget teman-teman yang masih peduli gitu loh dengan isu-isu nasional daripada mereka studi dalam kampus tapi nggak mau tahu dengan isu-isu di luar kampus gitu kan. Iya nggak? Iya. Jadi banyak banget tadi, ada Universitas Muhammadiyah, ada dari UPN, ada banyak banget lah, nggak tahu ntar ini gimana, saya belum cek ini masa tadi masanya dari mana gitu kan. Yang jelas di Tugu Pahlawan itu udah jadi kayak Car Free Day guys. Jadi
hari Kamis tapi Kamis. jalannya udah tutup semua ya. Sore- Car Free Day udah full gitu kan jalannya. Waduh gila. Keren. Ternyata kalau emang digerakkan sebanyak itu. Ya itu untuk masalah konsep aksinya ya itu kan terserah teman-teman gimana. Itu kan terserah dari masing-masing Tapi ini tadi nggak cuma kampus. mahasiswa kok. Terserah dari masing-masing kampusnya gitu kan. Mau kayak apa? Ya yang penting kan ada apa ya? Ada bentuk protes. Walaupun protesnya itu nggak sampai kita itu berbaris berdemo-demo gitu ya. Tapi protesnya itu cuma kita penuhi jalanan itu ya. Kita bikin acara di situ itu udah protes gitu. Kita bikin ya terserah kita mau apa di jalanan itu gitu. Jalanan yang besar banget full dengan jaket alma mater dari tiap-tiap kampus itu udah cukup menunjukkan protes. Kita bisa aja serius ya kan. Menguasai menggerakkan massa itu. Yang penting jumlahnya dulu, intensitas orangnya yang peduli ini ternyata masih banyak gitu loh. Yang nggak hanya nggak hanya berdiam diri melihat ketidakbenaran berlaku gitu kan. Ternyata masih ada ya. Saya juga heran gitu. Ada sih. PPNS. Ternyata masih ada yang peduli ya. Mahang tua banyak. Ya meskipun cuma ya teman-teman cuma nongkrong pinggir jalan, tapi yang penting ketika mereka pakai jaket alma mater, mereka berkumpul itu udah menunjukkan suara. Itu udah bikin apa ya? Nggak perlu kita berorasi, cuma kumpul-kumpul gitu pakai jaket alma mater, ya cuma ngasih poster gitu udah menekan juga sih. Jangan keterlaluan kalian ya. Gitu. Kami masih memperhatikan loh. Jadi kisahnya gitu-gitu aja sih. Ya ternyata kan kita ya awareness-nya masih ada. Anjir, ini angkatan tahun 2000. Ini kalau nggak salah ini angkatan, ya kalau menurut saya sih guys, ini angkatan tahun 2016, 15 masih ada. 2015, 2016, 2017. Pasti yang tua-tua ini jadi kasih sayang. Jadi Pak Pro Polisi perhatikanlah yang antara tahun 2016 sampai Intel di bagian intelijen negara, awasi mahasiswa yang dari 2015 sampai pernah loh 2017. teman kita ditangkap polisi gara-gara Kurang keras mbak? enggak, teman kita tuh pernah ditangkap polisi gara-gara yang pas dulu kasus Papua, tapi bukan yang ini yang dulunya lagi. Oh yang asrama Papua itu. Oh iya, bukan yang asrama ya? Yang di asrama itu 2 orang temanku, dia tuh kayak awalnya tuh kayak ada yang cuma ngasih makan gitu kan. Iya itu anak FMN kan? Iya anak FMN. FMN dari kalau nggak Untak di Tomo gitu. Lupa. FMN mana gitu? Belum pernah. Oh iya tuh? Iya. Masa sih? Iya dia tuh nggak tahu, dia tuh gara-gara dia di dekat sekitarnya asrama Papua itu, dia dibawa aja ke kantor polisi. Kayak dia jam 12 malam tuh ngechat di grup gitu kayak bilang, doain aku ya Rek, di luar aku sekarang ada di asrama Papua gitu, ini deg-degan banget, terus di luar tuh udah ada polisi gitu kan. Terakhir tuh chat jam 12, ketika itu udah nggak bisa dihubungin lagi, kemana, anak-anak nyariin sampai pagi, dan akhirnya ternyata dia ada di kantor. Katanya dia juga HP-nya dicek semua, ya. Oh, HP-nya dicek semua? Iya, kayak ya mungkin ya intel itu. Iyalah, itu bagian intelijen gitu lah. Apalagi kan teman-teman kan di granat gas air mata tuh kan udah aneh banget gitu. Cuma aku herannya skalanya bisa sebesar ini gitu. Kaget. Iya, kaget. Ternyata masih banyak yang peduli ya. Kirain udah jadi generasi kebaperan gitu loh. Jadi isinya paling studi terus gitu kan. Ternyata masih ada yang kritis ya, banyak banget ya. Ada lah.
Ya itu efek dari ya sosial media, teknologi gitu kan yang turut membantu kita untuk ber berdialektika bersama-sama gitu kan. Kalau nggak ada teknologi yang berkembang seperti saat ini, ya mungkin nggak akan sebesar itu gitu. Ada kan ternyata kan. Iya, karena itu tadi teknologi itu membantu banget. Soalnya di generasi aku belum ada Kayak yang namanya berkomunikasinya. iya susah. Iya. Pakai SMS pun SMS mahal, cuy. Internet itu udah barang mewah loh. Di generasi aku. Bisa internetan tuh mewah banget loh. Sekarang udah enak banget ya. Iya, semuanya kan di share. Tapi yang nggak enaknya itu adalah ketika ada hoax gitu. Jadi kayak terobosan kayak kemarin tuh kayak ada video mahasiswa yang sampai berdarah-berdarah itu. Ternyata itu adalah video atau gambarnya itu udah lama, udah tahun 2018 tapi di share gitu. Jadi kayak membuat ketir orang 2018 videonya. Jadi kayak ketika kayak ada kayak mahasiswa yang berdarah-darah, jadi kan jeleknya itu di media sosial tuh bisa dibuat untuk mengadu domba gitu, disalahgunakan oleh suatu oknum, misal kayak menyalahkan misal aparat mungkin karena kayak mahasiswa berdarah-darah terus kayak aparat disalahkan, padahal itu videonya itu tahun 2018. Jadi kayak kita nggak teliti, saking nggak telitinya terus kita tersulut emosi, kita menyalahkan aparat, ya ada yang seperti itu. Emang itu kasus apa itu tahun 2018 loh? Apa ya, aku baru tadi baru lihat. Pokoknya tuh kayak ada video mahasiswa tuh kayak berdarah-darah gitu, kayak gara-gara dia beritu dengan aparat gitu kan. Kayak gitu kayak Enggak, itu mahasiswanya ngapain? Mahasiswa lagi demo nih, atau? enggak, ada foto, ada video mahasiswa tuh kayak yang berdarah, dia pakai jaket alma mater, terus dibuat kayak status gitu, kayak story gitu, tulisannya ini hasil pengeroyokanmu pak gitu. Jadi kan nggak ada videonya, kan nggak ada source, maksudnya nggak ada sumber, terus di share nggak ada tanggal, nggak ada tahun gitu kan. Oh iya. Ternyata ketika kita cross check ke YouTube kayak berita-berita hoax yang kebohongan kayak gitu, yang share kayak gitu. Kalau itu sih aku rasa bukan hoax ya, itu memang terjadi. Iya, maksud aku, kalau hoax itu memang dibuat. Kalau iya, kira kalau itu diedit videonya gitu itu hoax ya. Tapi kalau itu kan memang realita gitu kan, memang realita yang terjadi. Aku rasa itu nggak masalah gitu. Timelinenya nggak pas gitu loh. Timelinenya nggak pas, tapi kan itu realita kan. Iya, realita, cuman kan maksudnya sekarang tuh lagi hype-nya aksi yang sekarang, tapi itu kan udah aksi yang kapan tahun di up lagi gitu loh. Maksudnya itu kan bukan suatu kenyataan yang sekarang. Iya, mungkin dia ingin mengingatkan kepada teman-teman resiko kalau teman-teman turun ya seperti dia gitu loh. Aduh. Ini dari mana tadi tuh? Aku yang baper masih punya. Iya, kamu baper hal yang nggak penting guys dia tuh. Jadi teman-teman dari mahasiswa Universitas Sumatera Utara itu nge-share video dan itu dipotong sampai pendek. Ya mungkin bukan anak teman-teman Unsu tapi beberapa dari oknum luar mungkin ya yang ingin supaya teman-teman di bisa salah satunya di Jawa Timur ini perhatian sama mereka. Ini loh pernah ada kejadian seperti ini tapi itu tahun 2018. Jadi itu nggak aktual gitu loh. Inti dari berita yang baper berita ya, intinya dari berita itu yang jangan sampai jangan sampai kejadian seperti itu di sini gitu. Jadi tolong lindungi yang perempuan ya gitu loh. jadi bapernya dia ya itu resiko saya bilang kan. Ya dulu kalau tahun 98 ya lebih parah lagi, mahasiswa yang hilang sampai sekarang gimana kasusnya udah selesai. Jadi dia bapernya udah nggak penting lagi gitu. Kekesalan kita nerima berita yang aktual tuh ya maaf kan saya belum pernah aksi gitu ya. Nggak seaktual, ya nggak penting kamu belum pernah aksi atau enggak ya, ketika kan saya kamu hanya bisa memantau di media sosial. Kita nggak tahu di jalanan itu apakah yang terjadi yang sebenarnya. Jadi kita based on sosial media. Ketika ada yang disebar ternyata nggak aktual, jadi kesel gak sih? Kayak
ini kok nggak, sebenarnya yang terjadi bukan yang ini, nggak aktual banget. Jadi kayak karena aku adalah pemantau media sosial yang aku nggak turun ke jalan langsung. Ya tapi kan teman-temanmu turun gitu loh. Nah, Kamu kan ikut maksudnya, meskipun iya, kamu nggak tahu. turun, kamu ikut apa ya? Ikut mengopinikan hal itu. Jadi ya nggak jadi masalah. Cuma iya kekesalanmu karena berita yang kurang aktual ya. Iya, jadi kan kayak aku tuh mau tahu loh yang tadi ternyata apa, aku kan nggak ikut nih. Aku mau tahu loh, ketika aku membaca di lini masa kita scroll nemu video yang kayak gitu, sumpah loh ini terjadi beneran tadi. Gitu kan, ternyata ketika ditelusuri enggak, apaan sih nge-share kayak gini gitu, kayak gitu lah. Kesel dikit gitu ya. Iya, karena aku adalah kayak aku yang memantau sosial media, aku nggak Gimana sih teman-teman ini kasih tahu dong itu tahun berapa gitu iya, kan, misalnya gitu, kayak gitu. Ya, Cuma kan gitu kalau sih, karena teman-teman suka yang instan, aku jelasin ke dia. Biasanya kan teman-teman masih suka yang instan, yang pendek-pendek kan. Instan dan tanpa tanggal, jadi tersulut banget. Tersulut kan. Iya, Ya, tapi memang itu resikonya. Sudah saya ingatkan lagi. Itu memang resikonya. Gini loh. Tahun 98 tuh ada beberapa mahasiswa hilang, sampai sekarang pun belum tuntas kasusnya gitu loh. Jadi itu hal yang wajar gitu loh. Paham gak sih? Kan iya, junior dia sendiri guys. Itu kemarin ya datangi asrama Papua, itu pun juga dapat teror gitu kan. Itu hal yang wajar. Ya itu resikonya guys ketika kalian mulai bersuara gitu loh. Iya, ya dinikmati aja gitu loh, nggak usah baper kita. Ya, emang baper. gitu kenyataannya. Nggak, kan aku baper aja, maksudnya aku udah nggak ikut kerja. Terus adik kayak gitu, kesel gitu. Dikeselin. Teman-teman Unsu mau cari perhatian, iya emang kita harus perhatikan mereka. Memang pernah terjadi hal yang seperti itu ya, itu hal wajar ketika ini besar. Biasanya orang kan cari perhatian ketika momennya besar ya kan, iya nggak? Ketika ada kasus besar, biasanya kita cari perhatian di situ. Kalau ada kasus kita, ada kasus-kasus kecil-kecil yang tidak diperhatikan masyarakat, ya kita ikutan dong. Biasanya kan kayak gitu kan trennya kan. Iya, sebenarnya ini kita nggak tahu. Ini sebenarnya kalau Gejayan ini kayak gini loh. Siapa? Tuti. Kayak di Gejayan memanggil, ya kan? Itu sebenarnya kan pertama kan isunya undang-undang KPK yang sudah disahkan, ya kan? Iya nggak? Iya juga sih. Iya kan? Itu kan KPK, undang-undang KPK. Terus mau nggak mau kita akhirnya berpikir bersama. Ini bukan hanya sekedar undang-undang KPK gitu loh. Akhirnya ada 7 tuntutan mahasiswa di situ. Mulai dari undang-undang KPK, rancangan undang-undang KUHP, rancangan undang-undang PKS yang tidak segera disahkan, adanya pembahasan diskusi undang-undang minerba yang tidak beres, yang kurang transparan, kan banyak banget gitu kan. Terus ditambah, akhirnya teman-teman nambahin apa coba? Isu Papua, segera cabut militerisme di Papua, kan lebih kritis lagi kan. Ya emang gitu, memang penyulutnya harus ada isu yang besar. Pertama adalah KPK, ya sekalian aja guys, masukin benar-benar isu-isu yang kecil-kecil ini, yang right. penting juga gitu loh. Kayak Papua, terus isu apa? Ya duifungsi aparat gitu kan. KPK dikuasai oleh hampir semuanya dari aparat misalkan, tidak ada dari masyarakat sipil, masyarakat yang independen. Itu kan jadi pertanyaan kan. Iya, ya emang kayak gitu. Harus lebih, kita akhirnya dipancing untuk lebih kritis lagi, lebih luas memahami realitas gitu loh. Nggak cuma sekedar kita bergerak untuk satu isu undang-undang ini. Oh ternyata banyak banget ya. Kita kan jadi kok di Unsur udah gitu ya. Oh iya, ini terkait dengan HAM yang belum kelar, penegakan HAM yang juga belum kelar. Akhirnya nggak mau kan teman-teman dipancing kan. Iya. Lebih kritis lagi kan. Nah kamu kok baper gitu tuh Ti? Kamu itu aktor loh. Apa aktor kan? Enggak ya? Akpro ya. Akspro. Ya, mungkin Akspro itu apa? Mas aksi dan propaganda. Aksi dan propaganda loh. Kok malah kan beda Mas, maksudnya aku adalah terakhir, bukan maksudnya aku enggak ya baru join tuh loh. Ya mungkin aku itu memahami isu-isu seperti itu. Iya. Ternyata kayak gitu. Ya bagus lah, karena jangan sampai Surabaya ini ketinggalan sama Jogja dan Jakarta, karena ya gimana guys. Sebenarnya kota pendidikan tuh ada di Surabaya loh dulu itu. Soekarno sekolahnya di sini. Iya kan? Iya,
ngekosnya di Haju Marsaki Cokro Aminoto. Di sini tuh banyak para founding father kita belajar di sini semua gitu loh. Bukan di Jogja, bukan di Jakarta. Mereka belajarnya di sini. Kalau Surabaya ternyata telat, seharusnya tanggal 23, ternyata tanggal 26 baru turun, ya sebenarnya kita patut malu sih gitu loh. tapi bersyukur aja karena ternyata rame banget gitu ya yang kritis ya kan. Ya udah gitu aja, ini cuma isu-isu yang kecil. Jangan sebaper itulah Tuti. Enggak, itu sudah lama sih, maksudnya keresahan yang lama. Iya, sih, karena emang kita akan dipancing untuk lebih kritis gitu. Sesuatu yang enggak be care dengan isu yang lebih luas gitu loh. Lebih Banyak kan? Iya, banyak realita yang tidak apa ya, tidak terupload selama ini ke publik, akhirnya terupload gitu loh. Itu iya nggak sih? Positifnya sih. Iya kan? Iya tahu. Salah satu paling gampang ya tadi loh. Dulu kalau di reformasi itu ada mahasiswa yang hilang gitu loh. Sampai sekarang belum ada penuntasannya, dan itu yang setiap aksi kemisan Jakarta dikit banget orangnya gitu loh. Jadi sebenarnya ini momen dimana teman-teman bisa lebih kritis gitu loh. Iya kan? Iya. Kita kan dipancing untuk lebih luas kan. Kita lebih perhatian dengan banyak hal. Bayangin, itu cuma seorang yang kamu lihat, itu cuma satu orang berdarah. Ini hilang cuy. Udah berapa tahun reformasi, tapi kasusnya belum tuntas. Dan yang demo di Jakarta itu mesti ya dikit lah katakanlah, cuma beberapa public figure ya yang ikut demo. Ya tapi itu setiap hari Kamis, tapi ya dikit, nggak seramai ini. Kaget bener ketika ada isu, wanjir, ternyata rame ya. Saya pun kaget. Yang aksi kemisan aja dikit gitu. Waduh, kalah ini ya. Teman-teman, aksi kemisan kalah propaganda nih sama-sama teman-teman milenial. Ya kita bersyukur banget gitu loh kalau teman-teman mahasiswa ternyata nggak seapatis itu gitu loh. Masih ada perhatian, masih ada care, nggak cuma kuliah aja gitu loh. Fokus studi buat kesejahteraan diri. Ternyata masih ada keinginan untuk memikirkan yang lain gitu loh. Ya gimana ya, bahagia banget sih. Gimana tetap bersyukur lah ya. Iya. Ya kita akan diskusi lagi nanti lebih banyak lagi hal-hal yang lebih. Padahal ini banyak loh keresahan. Maksud aku yang tadi yang aku maksud negatifnya itu bukan karena ya benar memancing kritis, cuman yang aku resahkan, khawatirkan adalah sekarang pengguna media sosial adalah bukan cuman kita yang udah bisa berpikir kritis, tapi udah maksudnya anak-anak di bawah umur pun juga menjadi konsumsi mereka gitu. Anak di bawah umur mengkonsumsi media sosial itu sebenarnya kan tanggung jawab dari orang tua mereka kan, bukan. Tapi kan seringkali kita temui kadang orang tua pun juga lepas kendali atas anaknya gitu loh. Oh iya, itu anak SMP, anak SMK, anak SMA. Iya, kalau misalkan mereka tahu yang demo kadang ya, akhir-akhir ini kan yang anak SMP, SMA bahkan ikut demo kan. Nah, ya itu juga bagus bagi aku ambil yang positifnya aja tuh, Ti. Jadi mereka kritis juga gitu loh. Akhirnya ikut kritis kan. Jadi ketika isu walaupun ini awalnya cuma ikut-ikutan, jadi kayak apa sih yang kita ikutin, terus jadi kayak tahu gitu kan apa yang dia maksudkan. Iya, pasti paling enggak mereka tahu dulu kan, ikut bergerak juga kan. Ya, awalnya untuk diskusinya dulu, mungkin mereka akan cari untuk hal yang lebih substansial, itu kan jadi tanggung jawab teman-teman seharusnya yang memberikan wawasan, memberikan pengetahuan ya, mungkin lewat podcast gitu kan. Mungkin ada podcast dari BEM fakultas BEM kampus tertentu gitu kan, memberikan wawasan. Ya kita perlu hal yang terbuka gitu loh. Kita perlu terbuka dalam hal ini. Berikan wawasan lah paling enggak buat teman-teman yang ikut gitu kan. Enggak cuma ayo ikut gitu, tapi enggak tahu substansinya gitu loh. Enggak tahu isu yang diangkat gitu kan. Itu maksudku. Ya repot juga kan. Masih itu tanggung jawab juga. Banyak juga yang kayak ikut cuma enggak tahu substansinya. Iya, bahkan mereka tidak ikut diskusi. Yang penting kita bergerak bersama. Tapi gitu, it's okay kalau cuma bergerak dulu lah, ntar tahu. Soalnya penting. Soalnya tanggal 24 harus sah. Ternyata nggak jadi, Pak Jokowi nggak jadi mengesahkannya gitu loh, menunda RUU ini gitu loh. Makanya rame sebenarnya ini KPK, terus ada lagi undang-undang ini sebenarnya udah jadi disahkan nggak sih? KPK-nya itu disahkan, itu seharusnya kan tidak disahkan. Ternyata Pak Jokowi mengesahkan. Ini ramenya KPK itu harus segera dicabut gitu loh. Seharusnya ramenya di situ. Sama RUU PKS harus segera disahkan. Seharusnya kan kita lebih tahu kan, lebih detail itu kan. Bahkan aku kemarin ngobrol sama Vinen ya. Aku tanyain dia, kamu tahu isu gender sekarang nggak sih? Gitu. Nggak tahu mas. Ya kan aku repot gitu kan.
Kamu nggak tahu, kamu padahal cewek loh, tapi nggak tahu isu gender, nggak tahu undang-undang yang berkaitan dengan perempuan gitu loh. Tapi emang banyak sih mas, maksud aku sebenarnya aku pun juga kalau misalnya aku nggak masuk ke Akspro pun aku adalah orang yang masa bodoh gitu loh dengan hal-hal politik RUU. Iya mungkin ini, iya dan mungkin nggak tahu awareness dan kesadaran tentang yang tadi yang masalah gender itu. Nah ketika ada yang rame-rame ini, oh ini ada apa sih rame-rame, jadi kita terketuk gitu loh, kayak apa sih yang dipermasalahkan, terus kita mencari tahu, oh ini jadi itu nggak masalah sih, soalnya kan belum ada yang, ya mungkin kalau di kampus-kampus lain di Jogja, di Jakarta mungkin itu kan rame karena ada yang membahasnya gitu kan. Karena kan ini kan kampus yang ada di Jawa Timur, ya mungkin di kota ini, lebih tepatnya di kota ini mungkin agak sepi gitu kan, yang bahas itu gitu loh. Ya kamu nggak sekarang kan kamu kebetulan kamu ngomongnya baru kan dari Akspro gitu kan, ya itu kan berarti kamu ada keinginan kan untuk meluaskan kesadaran gitu kan, ya nggak sih? Apalagi kamu di bagian aksi dan propaganda, gimana cara kamu berpropaganda kalau kamu tidak punya media, menggunakan media milenial yang ada seperti saat sekarang ini? Mau nggak mau kamu harus pakai media yang ada kayak Instagram, kayak Facebook, iya nggak sih? Dan kalau diskusi-diskusi kayak kita ini berdua, kita kan diskusi lewat podcast ya. Ya mungkin kamu ntar kedepannya mau undang teman-teman dari, ya paling enggak public figure BEM gitu kan, diundang, diajak ngomong biar teman-teman mahasiswa ITS ini ngedengerin gitu kan. Karena sebenarnya teman-teman kampus di teknik ini juga butuh asupan kritis, asupan yang membicarakan hal seperti ini kan. Kan kasihan juga di luar tuh rame apa sih, tapi kita nggak tahu apa-apa mahasiswa sini. Iya. Kasihan kan. Jadi mereka nggak bisa ikut ambil bagian jadi sejarah gitu loh. Iya nggak sih? Harusnya mereka bisa ikut ambil bagian dari sejarah gitu. Dulu sebelum pertama kali setelah Indonesia merdeka, yang pertama kali mempertahankan negara ini itu ya Surabaya. Tapi sekarang kebalikannya cuy, kita nggak, pertama kali mereka pioner ya kayak perang 10 November, tapi sekarang ya nggak tahu apa-apa cuy, cuma kuliah gitu. Itu rame apaan sih Jakarta, Jogja ya, gitu kan. Iya, kebalik. Kasihan kan? Kayak pionernya balik ke sana. Iya, bikin, mungkin kamu sebagai bagian dari BEM ya bikin radio lah biar temen-temen ini bisa dengerin secara enak gitu, ngomong-ngomongan yang santai-santai aja, jangan yang kaku-kaku kayak di radio-radio TVRI, kayak di televisi TVRI. Kita mah banyak diskusi terbuka sih mas, bukannya. Iya, diskusi terbuka, tapi kalian tidak pernah ngerekam itu, tidak pernah men-share-kannya kepada publik ya. Iya kan, nggak hanya kampus ini aja yang perlu tahu kan, nggak perlu hanya mahasiswanya, tapi kan publik juga perlu tahu kan. Iya nggak sih? Jadi sesama kampus di antara kalian bisa saling dengerin, ini loh kampus ini kayak gini. Akhirnya kamu didatangi sama Surabaya menggugat, ya kan? BEM didatangi sama Surabaya menggugat, ya nggak sih? Nggak tahu itu sebenarnya gimana. Nggak tahu sebenarnya gimana. Ya udah pokoknya tadi kamu ngomongnya kayak gitu kan. Iya, diajak kan, lah. Iya, pokoknya ada lah. Mungkin maybe diajak. Iya nggak sih? Aku nggak tahu dari mananya ya mas ya. Aku emang hari ini. Iya, aku share juga sih. Dulu aku juga pernah ikut BEM sih. Aku bagian sospol, sosial politik, bagian yang demo-demo gitu berkaitan dengan ilmu isu-isu nasional. Cuma kekecewaanku di BEM itu selama beberapa generasi ini itu dikuasai oleh kubu yang berbau teror gitu loh. Tahu nggak sih maksud gue? Kubu yang ya berbau Wahabisme gitu. Kamu pernah dengar nggak sih cerita bom di Surabaya gitu? Yang ngebom itu adalah kaum akademik loh. Dia lulusan SMA 5 yang ngajak istri dan anaknya. Iya, itu katanya itu orang ITS juga katanya. Ya, itu kaum akademik gitu. Makanya aku sudah antipati dengan BEM pada saat itu. Dan iya, soalnya dipakai oleh gitu. Iya, oleh Islam yang agak puritan, agak fundamentalis gitu kan. Jadinya dan apalagi kampus itu rektornya pada saat itu memberikan angin segar kepada mereka gitu loh. Jadinya aku udah antipati dengan BEM pada saat itu, antipati dengan itu. Aku bergabung dengan orang-orang yang lain gitu, yang nggak memakai
memakai memakai lembaga bernama badan eksekutif. Soalnya udah krisis kepercayaan dengan lembaga-lembaga seperti itu. Aku nggak tahu perkembangannya sekarang ini kayak apa lembaga badan eksekutif mahasiswa yang sekarang, aku nggak tahu kayak apa. Apakah masih ada fenomena disetir oleh mereka gitu loh. Iya, kalau share-sharean jujur-jujuran menguasai hampir di semua lini pendidikan di negeri ini ya. Iya. Mulai dari sekolah sampai kuliah. Akhirnya teman-teman NU melakukan netralisasi. Akhirnya masjid akhirnya nggak lagi dikuasai oleh mereka gitu. Masjid akhirnya ada sholawatan yang berbau berkultur lebih Indonesia gitu, lebih ke Nahdlatul Ulama daripada yang beraliran keras gitu. Aku nggak tahu sekarang ini kayak apa perkembangannya. Kalau dulu emang kayak gitu di kampus itu. Kayaknya kalau misalnya podcast tentang aksi itu sama Mbah deh. Hah? Sama Mbah. Kenapa? Soalnya dia kan juga Akspro juga. Dan dia bagian yang tentang manajemen aksi, pengendalian massa, maybe nanti bisa lebih mengetahui hal seperti itu sih. Ya enggak, aku hal yang itu sebenarnya aku juga sekarang mulai membuka diri apa sih yang terjadi di negara ini sih, tentang yang tadi ormas itu atau kejadian-kejadian ya. Sekarang lebih kritis sih dengan adanya momen ini. Surabaya menggugah tuh kayak menggugah banget sih. Oh, ternyata negara ini sedang tidak baik-baik saja. Ternyata banyak hal yang terjadi di negara ini yang harus dipahami lebih detail dan lebih kritis gitu loh. Nggak cuman ya mungkin ya semoga yang awalnya cuma ikut-ikutan turun dan cuman ya selfie upload media sosial seakan-akan dia peduli, semoga beneran peduli gitu loh. Soalnya kan ya ada aja kan yang cuman pamor doang. Iya, kalau iya mereka meskipun pamor doang, tapi kan itu kewajiban kamu sebagai Akspro ya. Itu kan kewajiban kamu kan. Gimana cara bisa mereka mengedukasi mereka lebih peduli gitu kan. Iya nggak sih? Sebenarnya dengan adanya turun jalan ini ya mereka ya harus tahu apa yang terjadi lah. Masa mau turun jalan tapi nggak tahu substansinya? Itu kan kewajiban kamu. Gimana caranya biar mereka tahu? Makanya emang udah bikinlah radio. Kita udah menyediakan kok. Kita udah memfasilitasi dengan diskusi terbuka dan apa yang kita bawa kajian kayak gitu. Tapi kenapa itu nggak bisa rame? Karena biasanya itu nggak bisa rame karena teman-teman sendiri merasa eksklusif. Biasanya kayak gitu. Kalian menggunakan bahasa yang terlalu tinggi. Iya, sepertinya kayaknya gitu. Itu akhirnya mereka nggak paham. Kamu ngomong apaan sih? Iya. Makanya itu perlu bagi orang awam gitu ya. Iya, bagi orang awam, aduh ngomong apaan sih guys? Please dong ngomong yang enak gitu loh, yang kita paham gitu kan. Ya nggak bahasa yang teoritis. Iya. Makanya aku nganjurin kepada teman-teman kalau bisa jadi humoris gitu loh. Jangan so eksklusif gitu loh, yang pakai bahasa mereka kalau bisa. Kemana itu kewajiban kita sih. Nah sebenarnya ya itu suatu masukan juga sih, karena emang ketika aku masuk ke dalam BEM yang aksi dan propaganda, emang di dalamnya omongannya kayak gitu. Sedangkan aku sebenarnya sebagai orang awam kayak nggak tahu gitu loh apa sih yang diomongin. Kok gini terlalu tinggi banget sih bahasanya. Dan kadang buat aku tuh nggak nyaman gitu loh, apa sih ini. Tapi ketika kayak ada ini, terus mulai ada perbincangan, mulai ada diskusi sana sini, mulai ada omongan-omongan, akhirnya tahu. Tapi awalnya emang ketika kayak aku merasa aku dibombardir oleh teori-teori yang nggak paham gitu ya. Aku tuh kayak dibombardir, besok ada aksi ini loh, tentang ini loh, substansinya ini loh, karena ini. Tapi dengan bahasa yang tidak aku paham. Apaan sih? Lu ngomong apaan sih? Makanya kayak ikut tuh kayak what is this? Apa sih? Terus aku mencari referensi sendiri, mencari obrolan yang udah dipahami. Itu bagian dari Akspro lah ya, bagian dari kewajiban Akspro. Gimana caranya propaganda kalian tuh bisa lebih mencair ya, lebih bisa dengan bahasa yang gampang yang bisa dipahami oleh teman-teman gitu loh. Paham gak sih? Iya, tahu. Emang ya kalau dilihat-lihat dan disadari sepertinya emang
terlalu bahasanya Terlalu elitis ya, formalis banget. ya. Kalau dia ada diskusi di sini sepi kan, jadinya kalau kita ngerekam ini Kalian sudah merekamnya. Kami pernah berkumpul itu, kita tuh dituntut untuk selalu bersama gitu loh, dan memperbesar jumlah massa. Soalnya direkam tadi, dan kalian nggak perlu capek-capek ngulangi. Kita udah pernah bahas ini loh rekamannya di sini, BEM pernah ini aja. Jadi ada dalam bentuk notulensi doang sih. Bukan notulensi, itu kan rekaman suara. Perdebatan kalian tuh bukan notulensi. Kalau notulensi kan cuma tulisan. Siapa yang membaca tulisan? Bosen dong. Kadang tuh sekarang metodenya tulisan tuh kayak ini ngomong ini tulis, ini ngomong ini tulis. Entah sih, tapi itu bisa jadi masukan sih. Iya, harus ada rekaman yang hidup lah, biar nggak mati gitu loh. Okay. Jadi nggak berhenti di situ. Kalian pernah undang? Nggak, maksudnya kalian selama bekerja itu harus ada dokumentasi, nggak di organisasi manapun itu gitu loh. Itu kan sejarah gitu loh. Meskipun kalian tidak populer gitu loh, paham nggak sih? Sebenarnya ya itu juga bentuk pertanggungjawaban. Kalian ikut aksi, kalian biar tahu ada diskusi di baliknya, dulu itu seperti ini gitu loh. Paham nggak sih? Ya, jadi nggak perlu ngulangi. Mbak, ini apa sih maksudnya aksi? Kan biasanya kalau maba kan tanya gitu kan. Kamu dengerin aja, ini loh ada rekamannya di sini. Itu aja kan, gampang kan. Ini orangnya ini aja. Biar jadi dokumentasi aja, arsip suara. Biar kalian tuh nggak ngulang-ngulang hal yang sama berkali-kali. Mengulang hal-hal yang sama kan capek kan jelasin kan. Dengan Tuti dan temannya seniornya. Jadi kalau kita bahas apa itu mengenai dia, itu ajak saya pas saya lagi ngetem di kampus. Karena di kampus ini kan banyak customer mahasiswi gitu ya, cantik-cantik, muda-muda. Jadi saya capek tidur gitu kan, si Tuti ini ngajak keluar gitu kan buat aksi. Anjir. Demo yang kemarin Mas. Jadi flashback lagi. Di itu Kupalan. Saya kaget kan, ternyata banyak banget ya mahasiswa sekampus Surabaya kayaknya berkumpul di Tugu Pahlawan. Saya ajak Tuti jeda ngopi setelah itu, biar dia tuh kasih apa ya, minimal kasih wacana ke saya. Dia ajak saya, sebenarnya saya mengharapkan dia itu mengagitasi saya, membuat saya itu lebih teredukasi. Tujuan dari aksi dia mengajak saya untuk aksi di Tugu Pahlawan itu apa? Sebenarnya itu ada tanggung jawab dari seorang Tuti kepada saya ya. Apalagi saya ini kan diajak sama dia gitu kan. Nganterin sebagai kakak yang baik kan, mengantar sebenarnya adiknya. dia tuh ada tanggung jawab itu, dan saya mengejar dia sampai sekarang. Bagaimana dia itu bisa mengedukasi saya dengan isu-isu yang dia bawa gitu loh. Jadi nggak sekedar ngajak, tapi ada tanggung jawab. Dia juga harus mengedukasi saya, dan saya minta dia itu mengklarifikasi gitu dengan aksi yang kemarin. Temanya itu Surabaya menggugat, banyak banget yang ikut, dan damai ya, aksinya aksi damai. Saya salut sama teman-teman mahasiswa Surabaya, karena metode aksinya itu nggak melulu dengan megapun, dengan berteriak, atau mungkin yang bagian depan ada bagian yang berteriak ya, tapi bagian belakangnya ini santuy aja gitu kan, duduk aja. Jadi ada bagian penyerang gitu kan, ada bagian defensif gitu. Udah memperlihatkan masa itu nggak harus ya semuanya harus ke depan, nggak harus, tapi di belakang ini lebih banyak bersenang-senang, duduk gitu kan. Yang penting bahagia aksinya. Tapi yang di depan bolehlah lempar-lempar botol ya. Bagian depan yang cowok-cowok sebaiknya seperti itu. Tapi kalau bagian belakang yang masanya lebih banyak, ya santuy-santuy aja. Itu salah satu metode aksi yang baru saya tahu ya, yang baru saya kulik-kulik kemarin. Ketika saya diajak sama dia, saya kulik-kulik, oh gitu ya demonstrasi ya, keren. Jadi ada bagian apa ya, bagian penyerang itu, attackernya itu memang ya bagian ya cowok-cowok aja ya, bagian cowok-cowok yang bagian belakangnya yang maba-maba, yang mahasiswa baru, dia di belakang aja duduk-duduk ngobrol-ngobrol gitu kan. Ya keren, kayak kalau Car Free Day ya.
Banyak orang jualan guys, jadi banyak orang jualan. Panas siang-siang jam 12. Banyak orang jualan tuh malah orang jualan malah bahagia. Keren. Ini Tugu Pahlawan biasanya kan kalau rame kan hari Minggu ya. Ladang mencari berkah nggak sih? Ya, ada yang mencari rezeki lah ya buat PKL itu, karena yang beli kan mahasiswa ini kan kaum deadwood yang sebenarnya itu kaum deadwood ya. Jadi demo memberikan berkah Kaum dia. deadwood yang Kayak dia karnaval mas. iya kayak karnaval gitu ya, seneng-seneng ya, Iya. asik gitu ya. Akhirnya saya minta, iya kalau di ngopi kali ini saya mau minta pertanggungjawaban sih. Mungkin ada teman-teman mahasiswa lainnya ya. Mungkin diajak seniornya kayak saya diajak Tuti. Dia kan senior saya kan. Yo, Ini istilahnya dia seperti senior saya gitu Tidak guys. bisa, Jadi kan, terpaut jadi berapa tahun. saya minta Nggak tolong dia bisa. itu tolong dong edukasi saya Pak Bu senior gitu kan. Ajak Nggak, saya. Mas, sebenarnya aku juga ikut-ikutan Mas, Akhirnya gitu. kemarin kan dia sampai baper gitu kan masalah updatean di grup gitu. Ada foto dari mahasiswa mana Unsu ya, Universitas Sumatera Utara tuh yang babak belur gitu kan. Padahal katanya konon itu aksi damai dan itu dia baper guys karena tidak aktual gitu kan. Karena harusnya tidak pada tahun ini tapi tahun kemarin. Terus saya bilangin ke dia, ngapain mesti baper, itu kan bukan hoax, cuma tanggalnya beda gitu. Itu memang yang terjadi, fakta yang terjadi di lapangan. Kemudian saya kasih fakta lagi, kamu tahu nggak sih kalau aksi kemisan itu banyak mahasiswa yang hilang dan orang tuanya sampai sekarang itu masih menunggu kepulangan mereka gitu. Dan itu ada aksi kemisan, itu hal yang luar biasa gitu loh ya. Tapi dia itu kayak nggak terima gitu dengan fakta-fakta yang sungguh mengenaskan gitu. Jadi sebenarnya ya gimana ya, kita speechless ya sebenarnya. Kita ini agak apa, shock, mungkin dia shock gitu ya. Kamu shock nggak sih melihat fakta-fakta yang terjadi di Indonesia? Dia juga sudah mulai terbuka kalau dia tuh merasa wah ini kok ngeri gini gitu ya, keadaannya ternyata separah ini gitu. Nggak pernah turun aksi Mas. Enggak, maksudnya turun aksi emang nggak pernah, tapi untuk mengetahui sejarah kan Iya, saya nggak- sebenarnya kan harusnya kan iya penting. tahu kan. Cuma Harus sharing sih. sebenarnya sih kalau saya pribadi sih sebenarnya nggak enak ya ngajak. Saya pribadi guys, itu kan kesadaran teman-teman kan jadi apa ya, jadi terbuka lebih lebar kan. Iya nggak sih, kesadaran kamu jadi lebih Iya, tahu sejarah gitu kan. Kamu ngerasa ada kepedulian lebih ya, jadi resah kan. Itu sebenarnya nggak enak guys. Bagi saya pribadi sebenarnya, kalau saya dari dulu kan itu kan hal yang biasa bagi saya kan, mengetahui keadaan realitas sejarah di masa lalu. Banyak yang hilang, mahasiswanya banyak yang mengalami kekerasan, istilahnya masyarakat sipil banyak yang dihilangkan. Ada kayak Munir, ada kayak Wiji Tukul, itu belum ada kepastiannya. Fakta-fakta seperti itu sebenarnya tuh kalau saya pribadi ya sebagai bagi senior mereka itu sebenarnya saya tuh nggak enak mau cerita hal-hal seperti itu gitu. Ini saya mau buka ini jeda ngopi kali ini dulu dengan penilaian saya pribadi ya. Kalau saya itu sebenarnya nggak mau mempolitisasi atau mengedukasi atau memberikan pengetahuan ini sejarah dulu itu seperti ini loh gitu. Sebenarnya nggak mau. Saya tuh lebih suka ngeliat teman-teman itu belajar, fokus dengan hidupnya, mensejahterakan diri dan keluarga gitu. Jadi nggak perlu sampai kebaperan, nggak perlu sampai merasa keresahan gitu kan. Itu kan pengaruh ke psikis teman-teman kan, kalau mereka tahu apa fakta realita yang terjadi di masa lalu. Ya nggak sih? Kamu itu fakta jadi apa sih, Mas? Maksudnya kenapa anak-anak sekarang, maksudnya kenapa sih kalau nggak dibukain masalah fakta-fakta masa lalu itu fakta, apakah mental yang belum sampai untuk menerima hal-hal itu? Karena mentalnya mungkin bisa mengganggu ya, psikisnya bisa mengganggu. Kamu merasa nggak sih terganggu kan? Iya. Kamu belajar jadi resah kan? Jadi belajar tuh nggak nyaman gitu kan? Apalagi ketika teman-teman aktivis, mungkin ada teman-teman aktivis yang turun ke jalan, apalagi kalau sudah mulai diintai sama intel-intel gitu kan. Kalau sudah mulai diintai sama intel-intel, kamu pasti nggak akan merasa
studi kamu itu pasti terganggu udah. Iya. Udah mulai mental kamu itu udah ada apa yang nggak beres gitu loh. Yes. Iya nggak sih? Iya. Makanya kalau saya sih sebenarnya lebih senang teman-teman itu aktif ya di kegiatan-kegiatan organisasi, tapi tidak menyentuh sisi kekritisan semacam ya fakta sejarah itu tadi. Jadi mereka berorganisasi membangun diri, karakter, bagaimana bermasyarakat tanpa harus tahu masa lalu yang kelam gitu. Karena itu bisa mempengaruhi psikis, iya nggak sih? Tapi kan sekarang ada juga, maksudnya tetap aja ada yang membawa keresahan-keresahan itu kembali, kayak mengingat, mengenang, kan pergerakan-pergerakan untuk kayak tetap memperjuangkan kayak Munir dan lain-lain. Iya, tapi itu kan sangat enggak, kita mau, aku cuma share secara pribadi ya. Kalau aku jadi senior kalian, aku mungkin nggak akan menceritakan hal-hal seperti itu gitu. Karena aku lebih ingin kalian tuh bahagia hidup dengan dunia kalian gitu. Jadi nggak perlu resah, nggak perlu sampai mengalami keresahan gitu loh. Tahu maksudnya nggak sih? Jadi nggak perlu sampai mikirin hal-hal yang bikin studi kalian tuh terganggu gitu. Ada idealisme yang tumbuh dari diri kalian gitu. Nah, idealisme yang seperti apa itu Mas? Maksudnya? Iya, itu kan keresahan ya. Iya. Itu kan hal yang negatif ya sebenarnya kan. Iya nggak sih? Kalau kita melihat masa lalu ada kenyataan fakta seperti itu kan, kita kan jadi psikis kita kan terganggu kan. Ya itu aja. Iya. Kayak memikirkan hal yang sudah lalu diangkat lagi, tambah resah gitu maksudnya. Itu masih satu fenomena, belum banyak fenomena, belum banyak fakta-fakta yang lain gitu yang diungkapkan gitu kan. Kalau misalnya on track, maksudnya ya udah yang sekarang ya fokus sama masalah yang sekarang gitu, setuju nggak? Beberapa bulan ya sebelum saya beberapa bulan sebelum aksi ini itu sebenarnya saya sudah resah dengan beberapa keresahan sih. Saya pribadi itu resah guys. Pertama Mas? Karena takut kita itu di lingkungan kampus ini kan pergerakannya sudah mulai anyap-anyap gitu kan. Iya. Jadi sudah seperti diktat lah. Jadi teman-teman tuh belajar akademis banget gitu kan. Kuliah pulang. Kulpu. Dan saya sudah jelasin ke Tuti, kamu pilih rektor jangan yang kuliah pulang, kamu pilih rektor yang organisasi ya, ntar organisasimu nggak diurus lagi, nggak pernah berproses dengan teman-teman berorganisasi gitu kan, bahaya juga. Sebenarnya aku kepikiran sih ketika ngetem di kampus ini, saya kepikiran, aduh teman-teman ini bisa-bisa jadi Soeharto baru gitu loh, jadi diktator baru, karena ya diktat tadi sangat diktat banget gitu. Sangat akademis banget gitu kan, tapi nggak peduli dengan yang lainnya. Sebenarnya saya ini agak paradoks gitu aja, ada kontradiksi di dalam diri saya ketika saya mau bilang ke teman-teman, mau menceritakan keresahan, mau menceritakan realita dan fakta yang terjadi di masa lalu gitu kan, mau membangun kesadaran, itu sebenarnya saya dilematis gitu. Saya nggak mau teman-teman jadi psikisnya terganggu gitu kan, tapi di lain hal saya juga nggak mau besok balik ke zaman Orde Baru, banyak teman-teman yang jadi generasi baper gitu kan. Berarti itu juga bahaya juga gitu. Jadi dilematis banget antara mau apa ya, mau bikin kalian kritis sama bikin kalian lebih baik mencari tujuan hidup yang fokus ke tujuan hidup masing-masing. Biar kalian sejahtera itu lebih dulu. Itu sebenarnya saya dilematis gitu. Karena kalau saya cerita fakta-fakta yang terjadi, akhirnya psikis kalian akan terganggu gitu. Nggak fokus nggak seperti kalian setelah pertama kali masuk kuliah tujuannya adalah untuk membahagiakan kedua orang tua gitu. Jadi ada kontradiksi gitu. Jadi ketika Tutik ngajak, waduh. Dan ketika teman-teman di Jogja rame, di daerah-daerah itu rame, waduh ini saya kan kaget kan. Wah, ternyata kok bisa sampai sebesar ini. Jadi
keresahan saya terjawab secara tiba-tiba. Oh ternyata masih ada gitu, masih ada gerak di mahasiswa itu, masih ada gerakan gitu kan. Tapi yang perlu digarisbawahi, kalau gerakan itu saya juga ngerasa aneh gitu. Ini pemetaannya seperti apa gitu. Di setiap gerakan tuh ada pemetaannya gitu. Di setiap itu mahasiswa yang mana? Karena BEM selama ini ya selalu dikuasai oleh partai oposisi. Salah satunya adalah ya sudah saya sebutkan di podcast yang sebelumnya saya kemarin sama Tuti. Jadi mereka tuh menguasai hampir semua ranah akademis, mulai dari sekolah sampai kuliah di kegiatan berbau agama gitu kan. Jadi politiknya tuh udah mulai masukin ranah-ranah akademis, mulai dari BEM, badan eksekutifnya, dan kebanyakan yang kena itu kampus-kampus negeri dimasuki oleh politik sektarian itu tadi, yang digawangi oleh agama yang agak sedikit radikal gitu. Underbow-nya lah seperti itu aku bilang. Dan sejak Surabaya itu mengalami bom bunuh diri ya, teman-teman tuh sebenarnya seharusnya sih ada kesadaran lebih. Berarti kampus negeri ini sasaran utamanya memang kampus negeri, sasaran utamanya memang mahasiswa-mahasiswanya ini diarahkan untuk itu tadi, persiapan politik di kemudian hari. Sebenarnya di kampus juga kita berpolitik kalau berpolitik. Kayak misalnya kayak negara versi kecilnya, lingkup kecil nggak sih kalau menurut aku, dengan atasan-atasan birokrasi yang begitu ketat dan kadang menghambat mahasiswa, kadang juga ada yang mendukung, ada yang menghambat kayak gitu. Saya sudah saya bilang, kamu harus tahu kalau sudah ngomong politik udah ngomong politik ya, itu berarti harus ada mapping, harus ada pemetaan kan. Ini mahasiswa siapa sih? Ini BEM-nya siapa sih gitu kan? Ini apakah mereka benar-benar independen ataukah mereka ada kepentingan politik dari partai politik tertentu gitu? Karena itu sudah fakta BEM di Indonesia, apalagi itu sebagian besar, maksudnya nggak secara terang-terangan ya. Karena aku kan sudah pernah bilang sama Tutik, aku dulu masuk BEM, aku bagian sosial politik, dan ketika aku ikut aksi mereka, ketika sampai di tengah jalan gitu kan, ketemu dengan massa aksi lainnya, kok kostumnya tuh udah beda guys. Kostumnya tuh gak mahasiswa banget gitu. Kostumnya tuh kayak sobat gurun gitu kan. Udah ilfil lah kan. Wah, ini aku harus cari organisasi yang benar-benar itu independen gitu. Gak ada hubungannya dengan partai politik praktis tertentu. Otomatis beres saya nggak boleh atau sesuatu. Ini ngetem cuy. Cari duit aku. Sampai jam berapa? Tahu. Paling sampai Isa. Ya bisa neren. Wah, nggak isti. Sekalian Ti. Terus aku beres. Jadi sebenarnya permasalahannya ini berarti Ti. Kamu itu resah bukan isu-isu kayak KPK, isu-isu kayak RUU KUHP itu terlalu tinggi ya. Terlalu tinggi dan baru sadar. Padahal kamu itu resahnya di masih ayam di organisasi ya. Lingkupnya lebih kecil. Lebih lokal ya. Kayak bisa kalau organisasi itu kayak apa? Pembatasan hak mahasiswa, mantap gimana? Pembatasan? Iya, pembatasan kayak misal sekre aja nggak bisa 24 jam kan? Sekretariat ini masih, padahal kita itu berorganisasi dan kita kan rapat-rapat itu. Jadi enggak, menurut kamu pribadi aja sih aku mau nanya dulu lah. Ntar aku ngedit cuk. Fuck. ngedit susah kampret. Jadi menurut kamu pribadi, kalau sebagai mahasiswa yang sudah lama di sini, itu penting nggak sih teman-teman berorganisasi atau apa nggak perlu ada gitu? Soalnya kan soft skill. Soalnya emang
tujuan dari kampus kan gimana pun kan akademis gitu. Demi gimana kalian bisa kerjanya itu biar IP-nya tinggi, kerjanya lebih gampang gitu kan. Oh di soft skill-nya kamu butuh gitu. Soft skill jadi kan masih lobbying-nya, terus how to solve problem with people yang beda pemikiran. Kalau misalnya kita di satu rumpun ilmu kan kita nggak tahu ilmu yang lain. Kita jadi nggak menurut tahu. kamu masih penting ya harus ada organisasi ya Iyalah penting. di soft skill tadi. Iya. Emang di kampus yang jurusan kamu nggak ada soft skill, Apa itu? Hard skill. hard skill? Ya kalau misalnya metode pembelajaran sih bisa sih bentuk soft skill, tapi kan nggak selalu kita mendapatkan kayak misal lobbying. Oh kayak potensi gitu ya, minat bakat teman-teman di mana gitu ya, mau minat di sini Masa gitu. kita akademis doang kan, kita butuh hiburan. Butuh hiburan, Maksudnya hal lain. butuh hal lain. Ya, hal lain yang Jadi kamu termasuk salah satu teman mahasiswa yang tidak cuma kuliah pulang berarti ya? tidak pura-pura. Kuliah rapat, kuliah rapat. Terus ngelihat kebijakan kampus selama ini gimana bagi kalian? Kalau misalnya dengar cerita-cerita dari zaman dulu tuh ya, Iya. dari zaman Mas Mbak yang dulu tuh kayak bebas, kita masih bisa bersuara, bisa ikut pergerakan, kita bisa bebas berekspresi. Pak Iki dibatasin gitu. Dibatasi dalam artian Misalnya ya langsung fokus ke akademis, kamu harus berprestasi. oh berprestasi tapi ada lombanya gitu ya, kelas gitu ya. Yep, Itu kayak semuanya organisasi sekarang tuh orang-orang tuh go to get scam. Jadi orientasinya anak sekarang jadi beda. Kalau misalnya kita udah didoktrin di organisasi itu mau buat scam. sih buat scam. Scam itu apa sih? Kayak poin nilai, misal kalau misalnya ikut staff, jadi satu staff dari organisasi, jadi dapat poin A. Banyak yang daftar cuma buat dapat scam, tapi tanggung jawabnya nggak terlaksana. Oh, cuma dapat Iya, poin gitu ya. hanya cari scam. Sekarang itu gitu, anak-anak yang nilainya kayak nilainya Itu efek buat kerjanya bagus ya. efek kerja. Scamnya ntar buat soft skill di Ya pekerjaan itu gitu. scam tuh jadi syarat lulus. Syarat lulus. Sekarang syarat. Bagus berarti kan? Ya enggak lah, kayak misal kayak terpaksa untuk ikut gitu Ikut loh. organisasi gitu Ya ya. kalau misalnya Bukan karena minat. kalau feel sendiri nggak apa-apa, kalau terpaksa kan jadi setengah-setengah dan jadinya kayak menjalankan suatu agenda itu tidak sepenuh hati. Tidak sepenuh hati. Yes. Perasaannya kayak gitu. Terus kita tuh maksudnya jadi banyak hal, maksudnya antara hubungan antar anggota, hubungan antar birokrasi, jadi keresahannya tuh kayak berbagai lapisan, entah itu antar birokrasi, antar organisasi lain, antar anggota, jadi itu kayak kompleks gitu loh konflik. Kayak nggak cair gitu ya. Dan konfliknya tuh pasti ada gitu, misalnya tentang kalau sama birokrasi, tepatnya peraturan kayak gitu. Kalau Enak dong. Hah? Tapi kan kalian kan masih bisa terus berorganisasi ya. Iya, cuman kan dengan masalah-masalah yang Perasaan nggak dibatasi deh. Perasaan nggak dibatasi. Malah dituntut untuk berorganisasi kan teman-teman kan. Iya. Dengan adanya scam kan teman-teman dituntut untuk berorganisasi. bagus, cuman kan kadang kita nggak bisa jadinya kita dapat kuantitatif bukan kualitatif. Oh, dapat kuantitatif bukan kualitatif. Iya kan kualitasnya berbeda. Jadinya kita Oh, kayak robot gitu ya. kalau istilahnya zaman sekarang kan budak broker. Oh, budak poker. Iya, kalau misalnya kayak gitu jadi Apa itu? istilah
Tapi kan bagus ya kebijakan rektorat itu kan. Ya ada bagusnya ada jeleknya. Ya itu positifnya itu. Keresahanmu karena tidak. Tapi kan kalau kurang misalnya kita bagus juga sih ditutup untuk UKM selalu berprestasi, tapi ayo ya kayak tapi ada strike juga sama peraturan yang ada. Kamu udah saya danai untuk lomba, kamu boleh berkembang mengembangkan diri untuk lomba dalam hal lain, tapi ada aturan-aturannya, ada sistemnya, jadi harus manut sama sistem. Kan dulu kan bebas gitu kan kalau. Bingung aku. Sebenarnya nggak ada yang perlu diresahkan kan? Karena organisasi masih tetap ada kan. Kalian cuma harus menuruti aturan. Iya. Iya kan? Ya juga. Resahnya nggak seresah dulu yang pergerakan. Oh, pergerakan mungkin memang. Maksudnya kalau zaman dulu kan mungkin lebih ekstrim nggak sih? Ini kayak cuman ya. Tapi ya sama aja kayak kita. Akhirnya kita nggak pernah bahas di luar hal ya. Kalau misalkan organisasinya misalkan buka catur gitu, catur aja gitu ya. Iya. Kayak brainstorm. Kayak sajaknya Rendra, apalah artinya kesenian ya kan? Tanpa Adanya kebebasan. Hah? Tanpa adanya Tanpa apa? Kebebasan bukan? Bukan kebebasan. Apa dong? Sajaknya Rendra dulu. Aku gak ngerti. Apalah artinya kesenian tanpa Perjuangan. peduli dengan penderita lingkungan ya kan? Coba tanya ke Jadi kamu tidak bisa mempertanggungjawabkan ajakanmu kemarin ya? perjuangan apa sih mas? Maunya yang gimana? Ternyata kamu notok di masalah dalam kampus gitu loh. Seharusnya kamu nggak ngajak aku kan? Soalnya kan itu kan bukan ngajak. itu isu di luar kampus kan? Tapi kan aku semakin terbuka dengan isu yang ada di luar kampus. Aku baru tahu oh ternyata ada ini. Karena Kalau nggak ada itu udah nggak ikut ya udah kita aja. Kayak kata tapi kamu lebih suka mana? Tahu dengan yang lain atau memang sebaiknya ya budak proper tadi? kan itu trigger mas. Ketika misalnya Trigger. terus ke jalan kita nggak tahu apa-apa kan kita apa sih apa yang aku ikutin kan pasti kita cari seluk-beluknya. Kenapa kok bisa kayak gini? Jadi aku kemarin gara-gara itu aku buka-buka YouTube, terus kan kayak ada kayak perwakilan dari yang lain. Tapi kamu resah juga ya akhirnya. Apa? Jadi psikismu terganggu nggak gara-gara hal itu? Wah, psikisnya terganggu mas. Wih, bersih nih, baik, nggak gurih. Cuk. Setelah kamu diajak siapa? Jangan Asyik? tanya aku. Hah? Dia loh Diajak teman. Terus? Coba tanyain kenapa kamu ikut, alasannya apa? Iya, kenapa ikut? Kok kayak guru Pancasila aku sih? Enggak, kenapa? Kemarin aku ditanyain gitu juga. Kenapa kamu ikut aksi? Terus jawabanmu apa? Jawabanmu apa? Hah? Jawabannya apa? Ikut-ikutan? Enggak. Aku mentua kapan lagi Bu Rusu saya ingin menjadi saksi sejarah. Benar-benar. Nanti saya bisa ceritakan anak saya dulu ibu pernah ikut demo lah. Walaupun cuma ikut sampai sini doang. Yang penting pernah ikut ya? Hah? Yang penting pernah ikut. Soalnya ini anjir garau. Oh iya. Aku mau kerja, Cuk.